Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semua sehat kan? Hari ini kita mulai pembelajaran matematika. Masih bersama saya, Bu Anis Nurlaila Yunisa dari UIN 1 Tulung Agung. Jangan lupa untuk mengisi absensi kehadiran pembelajaran daring hari ini melalui kolom komentar pada video ini. Ingat, pada video ini ya, silahkan berkomentar. Silahkan menyebutkan nama, absensi, dan kelas. Kemudian, pembelajaran hari ini jangan lupa sarapan terlebih dahulu bagi yang tidak berpuasa, kemudian mandi, kemudian sholat duha dan tikror. Dan jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan, baik di dalam ataupun di luar rumah. Oke, langsung saja. Hari ini kita akan belajar mengenai persamaan dan sistem persamaan linier dua variabel. Kita masuk pada materi baru, jadi untuk ulangan harian kita pending dulu ya. Oke. Sebelum kita masuk pada materi ini, kita akan review materi yang pernah dipelajari waktu kelas 7. Oke, kita masuk pada materi selanjutnya. Oke, pada kali ini kita akan belajar mengenai konsep persamaan linier dua variabel. Subbab yang kita pelajari yang pertama yaitu mengulang materi tentang persamaan linier satu variabel atau PLSV. Kedua yaitu persamaan linier dua variabel atau PLDV, dan yang ketiga yaitu penyelesaian persamaan linier dua variabel. Oke, kita masuk pada subbab yang pertama yaitu persamaan linier satu variabel. Persamaan linier satu variabel adalah persamaan linier yang hanya mempunyai satu variabel dengan variabelnya yang berpangkat 1. Secara umum persamaan linier satu variabel ditulis sebagai berikut. AX plus B sama dengan C. Ingat, persamaan linier satu variabel hanya mempunyai satu variabelnya yang berpangkat 1. Variabel itu apa sih? Dari keterangan, dari bentuk umum itu keterangannya adalah X. X merupakan variabel. A merupakan koefisien dari X dan A tidak boleh sama dengan 0. Jadi harus minimal 1, 2, 3, negatif 1 gitu ya. Tidak boleh 0, harus ada nilainya. B dan C merupakan konstanta. Contoh yang pertama, 4X ditambah 5. Variabelnya adalah X, koefisiennya 4 dan konstantanya 5. Kemudian nomor 2, 2 per 3T ditambah 3 sama dengan 5. Variabelnya adalah T. Kemudian koefisiennya apa? Koefisiennya 2 per 3. Lalu konstantanya 3 dan 5. Bisa dimengerti ya. Oke, kemudian kita lanjut pada subbab yang kedua yaitu persamaan linier dua variabel. Persamaan linier dua variabel merupakan persamaan linier yang mempunyai dua variabel berpangkat 1. Ingat, yang mempunyai dua variabel berpangkat 1. Itu ada tipe ya. Bentuk umum persamaan linier dua variabel sebagai berikut. AX plus BY sama dengan C. Ingat tadi persamaan linier dua variabel yang mempunyai dua variabel berpangkat 1, AX plus BY, dengan keterangan X dan Y sama dengan variabel. Ya, ingat-ingat X dan Y itu variabel. Kemudian A koefisien dari X, B koefisien dari Y. Nilai A dan B tidak boleh sama dengan 0. Diingat-ingat, A dan B tidak boleh sama dengan 0. Kemudian C adalah konstanta. Lalu nilai A, B, dan C berupa bilangan real. Ya. Oke.
Kemudian contoh yang pertama, 4x ditambah 2y sama dengan 16. Variabelnya apa? X dan y. Lalu konstantanya 16. Berarti kalau dari soal itu, dari persamaan itu, nilai koefisiennya adalah 4 merupakan koefisien x dan 2 merupakan koefisien dari y. Nomor 2 yaitu 3a min 8b sama dengan 20. Variabelnya apa? A dan B. Kemudian konstantanya yaitu 20. Koefisiennya apa? Koefisien dari A adalah 3 dan koefisien dari B adalah negatif 8. Bisa dimengerti ya? Selanjutnya pada subbab yang ketiga yaitu penyelesaian persamaan linier dua variabel. Salah satu cara menentukan penyelesaian persamaan linier dua variabel adalah dengan cara mengubah persamaan menjadi persamaan eksplisit. Persamaan eksplisit adalah ruas kiri persamaan berupa satu variabel berkoefisien 1. Oke, paham ya? Itu syaratnya, harus ruas kiri persamaan berupa satu variabel yang berkoefisien 1. Kita masuk pada contoh soal. Ubahlah persamaan 4x ditambah 8y sama dengan 16 ke persamaan eksplisit jika disyaratkan x dan y berupa bilangan asli kurang dari sama dengan 4. Berapakah persamaan tersebut? Kita jawab. Kita tuliskan kembali persamaannya. 4x ditambah 8y sama dengan 16. Kemudian kita pindah ruaskan nilai 8y menjadi 4x. Kita sisakan 4x di ruas kiri sama dengan min 8y. Ingat, kalau plus dipindah ruaskan menjadi negatif. Negatif 8y ditambah 16. 16 tetap kan berada pada posisi ruas kanan. Kemudian langkah selanjutnya kita buat x itu berkoefisien 1. Dengan cara apa? Kita pindah ruaskan nilai 4. Ini 4 koefisien dari x ini dipindah ruaskan menjadi, kalau dikalikan menjadi dibagi. Oke, kemudian jadi x sama dengan negatif 8 per 4y ditambah 16 per 4. Ingat, jika dipindah ruaskan berarti semuanya harus dibagi. Menjadi berapa? X sama dengan negatif 2y. Dari mana? Negatif 8 per 4y ditambah 4. 4 dari mana? Dari 16 per 4. Baik, pengerjaan selanjutnya yaitu kemudian nilai x ditentukan dengan mensubstitusikan nilai y yang memenuhi syarat ke dalam persamaan tersebut. Tadi syaratnya apa? Yaitu x dan y berupa bilangan asli kurang dari sama dengan 4. Jadi saya ambil nilai yang dipilih yaitu 1, 2, 3, dan 4. Ingat, bilangan asli itu dimulai dari angka 1 dan seterusnya. Kurang dari sama dengan berarti maksimal di 4 itu. 4 boleh dimasukkan ya. Terus nilai x yang dipilih untuk nilai yang dipilih 1 yaitu nilai x kita substitusikan. X sama dengan negatif 2 disubstitusikan 1 dikali 1 ditambah 4 sama dengan 2 ya. Negatif 2 ditambah 4 sama dengan 2. Memenuhi syarat? Ya, karena x sama dengan 2 merupakan bilangan asli kurang dari sama dengan 4. Kesimpulannya, y sama dengan 1 dan x sama dengan 2 merupakan penyelesaian. Untuk nilai yang dipilih yang kedua, yang 2 itu nilai x yang dipilih, x sama dengan negatif 2 dikali 2 ditambah 4 sama dengan 0. Hal ini
tidak memenuhi syarat karena X sama dengan 0 bukan bilangan asli. Ingat, bilangan asli dimulai dari angka 1. Kesimpulannya, Y sama dengan 2 bukan penyelesaian. Kemudian nilai yang dipilih untuk angka 3, nilai X-nya yaitu X sama dengan negatif 2 dikali 3 ditambah 4 sama dengan negatif 2. Ya, negatif 2 dikali 3 kan negatif 6 ditambah 4 kan sama dengan negatif 2. Jadi memenuhi syarat atau tidak? Jawabannya tidak, karena X sama dengan negatif 2 bukan bilangan asli. Nah ini kalau tadi syaratnya bilangan bulat berarti masuk. Kalau ini kan syaratnya bilangan asli. Ingat, bilangan asli dimulai dari angka 1. Kesimpulannya, Y sama dengan 3 bukan penyelesaian. Kemudian yang terakhir, nilai yang dipilih untuk angka 4, nilai X-nya sama dengan negatif 2 dikali 4 ditambah 4 sama dengan negatif 4. Didapat dari mana? Negatif 2 dikali 4 yaitu negatif 8. Negatif 8 ditambah 4 yaitu negatif 4. Jadi tidak memenuhi syarat karena nilai X sama dengan negatif 4 bukan bilangan asli. Kesimpulannya, Y sama dengan 4 bukan penyelesaian. Jadi penyelesaian persamaan 4X ditambah 8Y sama dengan 12 adalah 2 untuk X dan 1 untuk Y. Itu ya. Oke, kita masuk pada latihan soal. Di sini ada 2 soal, jangan lupa dikerjakan. Dikumpulkan hari Jumat ya. Yang pertama, diketahui persamaan linear 2 variabel 3X ditambah 6Y sama dengan 12. Jika X dan Y berupa bilangan asli kurang dari 6, tentukan penyelesaian persamaan tersebut. Dikerjakan seperti contoh soal ya. Untuk soal yang nomor 2 yaitu diketahui persamaan linear 2 variabel 2X ditambah 4Y sama dengan 8. Jika X dan Y berupa bilangan asli kurang dari 4, tentukan penyelesaian persamaan tersebut. Ingat, dikerjakan seperti contoh soal yang barusan kita bahas bersama. Dan jangan lupa dikerjakan, dikumpulkan di hari Jumat. Oke, untuk tugas 1, 2, 3 yang belum mengerjakan silahkan dikerjakan dan dikumpulkan besok hari Selasa ketika vaksin. Jadi waktu vaksin silahkan membawa buku matematika untuk mengumpulkan tugasnya yang tugas 1, 2, 3 yang belum mengerjakan. Jadi biar nilainya tidak kosong, silahkan dikerjakan tugas 1, 2, 3. Gimana pun caranya pokok dikerjakan. Oke, terus untuk tugas yang ini dikumpulkan di hari Jumat ya. Bisa nanti kalau bukunya belum saya kembalikan, bisa ditulis di kertas lalu dikumpulkan ke saya seperti itu. Oke. Terima kasih, tetap jaga kesehatan, tetap jadi anak baik. Jangan lupa tugasnya dikerjakan, yang cowok-cowok terutama itu ya. Nanti saya sebutkan nama-namanya, saya listkan, saya kirim ke grup biar kalian tahu kurangnya tugas mana, kurang tugas berapa. Jadi tugasnya dikerjakan dan dikumpulkan. Ingat, yang tugas hari ini dikumpulkan waktu hari Jumat saja, menggunakan kertas keseluruhannya saja. Oke. Terus untuk tugas 1, 2, 3 bagi yang belum dikerjakan dan dikumpulkan besok hari Selasa waktu vaksin. Jadi saya tagih besok hari Selasa ya. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, tetap jaga kesehatan, tetap jadi anak baik. Dari saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.